Dan praktek pun, ketika Anda sampai di sini, problem manusia Bapak Ibu, sebetulnya apa sih yang betul-betul Anda inginkan dalam hidup? Harus jelas dulu. Kalau enggak, nanti Bapak Ibu akan terkena satu sindrom mengejar godot. Bilang dong, apa itu? Boh, saya juga nggak tahu itu ya. Katanya kalau godot itu tidak ada, jadi mengejar godot berarti mengejar yang tidak ada. Ada satu lagi namanya sindrom Elvis Presley. Apa? Bilang dong, apa itu? Siapa yang pernah mendengarkan lagunya Elvis Presley? Angkat tangan. Siapa yang suka terhadap Elvis Presley? Angkat tangan. Oh, ini mesti angkat tangan orang-orang kuno nih ya. Angkatan tahun berapa Pak? Elvis Presley 30 tahun yang lalu sudah meninggal dunia Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu, Elvis Presley dulunya adalah seorang yang supir truk. Betul, true. Umur 17 tahun dia supir truk. Dia hobi nyanyi di mobil, dia nyanyi Bapak Ibu. Waktu nyetir Bapak Ibu. Begitu punya SIM jadi supir truk. Dia sayang sama mamanya. Begitu sayang mamanya, waktu itu mamanya ulang tahun, dia sudah jauh, masih perjalanan, masih berapa hari, masih berapa minggu lagi baru bisa pulang ke daerahnya. Kemudian, ya sudahlah, saya mau ngirim lagu rekaman. Dan kemudian dia mampir ke satu tempat studio, kemudian dia rekaman. Dan dia nyanyi, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mama, happy birthday to you. Sudah mirip Elvis Presley? Kok digeleng-geleng gitu lah, mbok ya mantuk gitu lah, menyenangkan gurunya dikit lah ya. Ternyata Bapak Ibu, begitu dia nyanyi Bapak Ibu yang direkam, wah Yoso, suaramu bagus badan ganteng ini pasti jadi top. Langsung bilang, saya kenalin produser. Saya kenalin? Kalau kamu kenal produser ini nanti kamu bisa ngetop kaya raya, top. Terus dia langsung punya impian. Kalau saya bisa rekaman, kalau saya bisa, saya terkenal, saya kaset CD-nya piringan hitamnya laku, maka saya akan jadi kaya raya. Betul Bapak Ibu. Problemnya Bapak Ibu, ketika Anda di sini, Anda meletakkan kebahagiaan Anda, perubahan perasaan Anda dari di sini ke sana, dari di sini kemana? Ke sana. Setelah sampai di sana jadi di sini lagi. Akan ada yang di sana yang lain. Ya atau ya? Di sana yang lain Bapak Ibu, Anda Uber, begitu sampai di sana, jadi itu yang terjadi Elvis Presley. Begitu dia kaya, waduh kalau kaya begini, wah, enak nih terkenal. Kemudian dia sudah mulai menikmati kejayaan, keterkenaan. Dia bilang, kalau aku punya rumah yang besar, pasti aku bahagia. Tadi saya pagi setentang itu fotonya, rumahnya dia di Graceland. Dan luar biasa besar Bapak Ibu, dia keren foto, dia masih muda sekali, kaya raya, punya rumah besar. Wah, dia merasa bahagia. Tapi bahagianya berapa lama? Sesaat. Setelah itu di sini sudah selesai atau di sananya sudah sampai di sini? Ada? Di sana lagi. Di sananya apa? Oh, kalau rumah besar begini tidak ada orang yang ngisi wanitanya. Padahal dia dengan mudah Bapak Ibu, waduh wanita antri. Terus dia mengumumkan mau cari istri. Mau cari? Kalau seperti itu kira-kira laris atau laris banget? Anda saat itu kalau jualan formulir ada gitu ya. Itu Anda kaya gitu ya. Formulir pendaftaran tok kaya gitu ya. Karena Elvis Presley banyak yang tertarik dengan Elvis Presley. Ganteng, keren. Nah, kemudian Pak Diki ada fotonya Elvis Presley itu ya. Pasti semua tahu. Tapi ganteng, keren Bapak Ibu, top, marka top. Kemudian dia, karena dia sudah terbiasa tidur dengan wanita begitu banyaknya, dia bilang, oh enggak mau. Saya akan bahagia kalau wanitanya masih perawan ting-ting. Masih apa? Karena selama ini dia belum pernah menikmati yang perawan ting-ting, katanya. Banyak yang terlalu profesional gitu ya. Untuk itu Bapak Ibu, dia punya teman kolonel, dan kolonel ini anaknya cantik luar biasa, baru umur 14, tentu saja masih perawan ting-ting gitu ya. Baru umur 14, langsung di down payment. Diembu Bapak Ibu gitu ya. Diembu, diijon Bapak Ibu, dipesan dulu. Dan ceweknya ngelihat Elvis Presley seperti itu ya tentu saja mau. Umur 16 langsung dinikahi. Bahagia? Sebentar, apa? Bukan apa sebentar, karena ting-ting belum pengalaman, ya toh ya.
Ya toh ya. Kalau tong-tong lumayan, ya toh ya. Belum pengalaman gini kok enggak mau gitu, gini kan gini. Kurang bahagia Bapak Ibu. Kemudian dia punya di sananya lagi. Kalau punya anak nanti aku akan bahagia. Begitu punya anak, bahagia Bapak Ibu. Wah, Lisa Marie Presley Bapak Ibu. Bahagia sebentar, ya toh ya. Setelah itu kok merasa enggak bahagia lagi. Oh, kalau gitu aku amal aja. Aku amal. Dia Elvis Presley terkenal amal Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan? Kokinya ulang tahun. Oh, ini keren ganteng Bapak Ibu. Sindrom Elvis Presley. Kokinya ulang tahun, dikasih Cadillac merah jambu Bapak Ibu. Happy bisa ngasih? Happy Bapak Ibu. Sebentar. Kenapa? Setelah dikasih Cadillac, supirnya keluar. Punya mobil dijual aja dapat duit. Ya toh ya. Ya toh ya. Kemudian dia merasa tidak begitu bahagia lagi. Aduh, kalau saya makan kelihatannya saya bahagia. Mulai makan Bapak Ibu. Nah, ini Marie Presley, Priscilla Presley Bapak Ibu, cantik luar biasa. Kemudian gemuk Bapak Ibu dia, kegemuan. Kok kurang bahagia ya? Saya bahagia kalau minum pil koplo. Minum apa? Satu lep, lola, lolo. Lep, lola, lolo. Satu bahagia. Besok satu cukup? Hukum Gosen kedua Bapak Ibu itu ya. Kalau Anda satu, kemudian kurang. Besok dua cukup? Besok 4. Besok 4 cukup? 16. Besok 16 cukup? 32 butir mati. Dut modar. Game. Selesai. Sekarang Bapak Ibu, ini namanya sindrom Elvis Presley. Kalau Anda meletakkan kebahagiaan Anda selalu di sana Bapak Ibu. Sebetulnya apa sih yang benar-benar Anda inginkan Bapak Ibu harus tahu. Bapak Ibu tidak pernah tahu apa yang benar-benar Anda inginkan. Seringkali Anda dapat dan kosong. Dapat dan apa? Kosong. Pernah dengar Robin Williams? Kurang apa dia? Kaya raya, terkenal. Keluarganya agak berantakan sih, oke, masih kurang juga. Selalu ada yang ditingkatkan. Tapi yang jelas dia mati Bapak Ibu. Yang jelas dia matinya bunuh diri. Matinya bunuh diri. Kalau Anda mengejarkan satu perasaan Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu, yang betul-betul diinginkan manusia adalah perubahan perasaan. Apa? Bukan kekayaan yang Anda inginkan kok. Tapi Anda perubahan perasaan, Anda merasa kaya. Apakah setelah Anda kaya, Anda akan bahagia? No Bapak Ibu, Anda akan ingin merubah perasaan Anda lagi. Ya atau ya? Sekarang saya tanya, siapa yang pernah ngalami? Anda kepingin sesuatu hal, begitu sampai di sana Anda dapatkan, senangnya cuma sebentar. Siapa yang pernah ngalami? Angkatan katakan saya. Siapa yang pernah ngalami? Angkatan katakan saya. Saya kepingin sekali punya Mercedes-Benz Bapak Ibu. Saya merasa kalau punya Mercy itu, wah top, kaya, dihargai orang, ya saudara-saudara lebih hormat, betul? Saya punya Mercy pertama kali E-Class Bapak Ibu, E200 Bapak Ibu. Di tahun 2006. Pada waktu beli, aduh saya bahagianya setahun. Setahun full kalau ngelihat mobilnya siapa tuh kok keren banget ini. Keren tuh. Sering tak lihat ini mobilnya sopo ini keren banget itu. Narsis, boleh? Setelah setahun, tidak begitu happy. Ya toh ya? Ya toh ya? Punya another goal. Kemudian saya pengen punya Mercy Sport. Nah, 2007 Bapak Ibu, saya belikan hadiah ulang tahun. Wah, kalau saya bisa mengasih ulang tahun istri saya Mercy Sport, yang kapnya dibuka, wah itu top markotopnya. Wes lelanange jagat. Wah, laki-laki yang akan dihormati dan dihargai oleh istrinya. Ya toh ya? Ya toh ya? Yang membuat mantan-mantan dulu menyesal, ya toh ya? Ada mantan saya enggak itu ya. Tapi Bapak Ibu, begitu punya Mercy Sport, wah ya bisa dibuka kapnya. Saya punya impian, saya tulis Bapak Ibu dengan detail. Saya pada waktu itu test drive Mercy Sport gitu ya. Begitu test drive Mercy Sport, pulang langsung saya tulis goal saya. Dalam waktu 3 tahun, saya punya Mercy Sport gitu ya. Yang kapnya bisa dibuka, saya akan ngebut di tol dengan istri saya. Percaya tidak Bapak Ibu, ngebut di saya dengan kap dibuka, cuman terjadi sekali doang.
Bilang dong, kapan? Bilang dong, kenapa? Yaitu pada waktu beli, langsung toh dengan istri saya, kapnya dibuka, pancal di tol, ya toh ya? Itu pertama dan terakhir. Bilang dong, kenapa? Sampai di rumah, hitam semua, kena knalpot asapnya. Wow. Jadi Anda mengira kalau di sana wah super bahagia, ya toh ya? Ternyata enggak juga, wah coklat. Rambutnya jabrit gini. The last one, Ibu. Ngebut di tol dengan kap dibuka gitu ya. Sekarang kalau kapnya dibuka sore-sore doang, jalan-jalan deket-deket Bapak Ibu. Tapi kalau kemana-mana jarak jauh pasti selalu tutup Bapak Ibu. Karena wah kotor semua gitu ya. Nah, tapi lumayan lah tetap punya, ya toh ya? Ya toh ya? Bapak Ibu, kalau sama-sama enggak bahagia, pilih mana? Punya Mercy Sport atau enggak punya? Yalah kalau sama-sama enggak bahagia, ya toh ya? Kalau bisa kan bahagia dan punya. Boleh? Sip? Nah, yang kita inginkan perubahan perasaan Bapak Ibu. Wis, saya mikirkan. Saya kepengen S-Class, Mercy S-Class. S-Class Bapak Ibu. Sudah 3 kali dikirim ke rumah saya dan tetap tidak beli. Bilang dong, why? Ya karena merasa belum layak. Merasa belum? Waduh masuk si S-Class gitu ya. Jadi sebetulnya ketika Bapak Ibu kepingin mencapai impian, satu Anda memang punya impian. Kalau tidak punya impian Anda tidak ngejar. Ya atau ya? Sampai sana, oh saya pengen punya Mercy. Oke, punya impian. Yang kedua, punya strateginya. Yang kedua, punya? Yang ketiga, merasa layak. Yo. Yang ketiga, merasa? Anda punya impian, Anda punya strategi dan kemampuan untuk mengejar. Sudah dapat Bapak Ibu, tetap tidak dapat kalau Anda tidak merasa layak. Kalau Anda tidak merasa layak. Nah, saya ditegur Tuhan Bapak Ibu merasa layak. Kenapa? Karena ikhlasnya terbakar. Karena apa? Ikhlas saya terbakar Bapak Ibu di jalan tol di Kebon Jeruk Tangerang Bapak Ibu. Dulu ada bekasnya hitam-hitam, itu bekas Mercy saya terbakar di sana itu. Nggak tahu gitu ya. Jam 2 pagi nganter tamu Bapak Ibu, waktu itu nganter Dr. Ernest Wong gitu. Kemudian habis supertin program, saya naik Alphard Bapak Ibu, kemudian Mercy belakang, kemudian sudah nganter Dr. Ernest Wong di Kebon Jeruk menuju ke Tangerang, keluar dus dar terbakar Bapak Ibu jam 2 pagi sampai habis. Nggak ada pemadam kebakaran sampai habis. Jos. Ajaib kok Indonesia. Jadi tinggal kerangka-kerangka, jadi tidak disemprot, mati sendiri Bapak Ibu. Jadi api unggun semalam itu. Nah, karena ditegur, saya tuh berkali-kali ditegur. Dulu kepengen Bapak Ibu, ya kepengen beli Mercy itu, akhirnya kenapa sih beli Mercy? Karena penternya terbakar. Karena apa? Loh ini kan keren, betul ya? Penternya terbakar, makanya saya bilang Tuhan memang sudah saatnya ganti Mercy. Begitu Mercy ikhlasnya terbakar, sudah saatnya ganti S-Class. Ya toh ya? Ya toh ya? Nggak mau ganti, diganti sama Tuhan, betul? Betul? Nah ini lagi nunggu S-Classnya terbakar nih Bapak Ibu. Belum terbakar. Ganti helikopter. Boleh. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, begitu punya S-Class 3 bulan Bapak Ibu. Pengen punya Rolls Royce. Yes. Rolls Royce datang, keren banget, tak kagum-kagumin mobilnya, tak lurus-lurus, dinaikin, disayang-sayang, baunya enak banget gitu ya. Tapi not last longer, ya atau ya? Namanya sindrom Elvis Presley. Namanya sindrom apa? Sindrom Elvis Presley, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada satu orang, Pak Diki ada gambarnya juga, W. Michelle. Namanya siapa? Ini Bapak Ibu, dia adalah seorang pengusaha, sudah menikah, belum punya anak, dia hobi motor besar. Dan satu hari Bapak Ibu, dan dia senang mekanik, jadi dia tahu motor besarnya kenapa. Kemudian dia ngebut di jalan tol. Di Amerika boleh Bapak Ibu motor gede di jalan tol gitu. Ngebut, mendadak sepeda motornya gangguan. Knalpotnya bunyi, padahal 200 km per jam. Spontan karena dia juga seorang mekanik, dia tahu masalahnya. Zaman dulu karburator belum injection. Jadi apa yang terjadi? Campuran bensin dengan campuran anginnya tidak pas, jadi terjadi meledakan. Dia tanpa ngelihat ke bawah. Begitu ngelihat ke bawah, berdiri begini, tolnya belok begini, ada truk McDonald berhenti depannya dia. Langsung dia banting, masuk di bawah truk, bang, terbakar. Dan dia terbakar, wajahnya hancur, dioperasi plastik 7 kali, masih hancur.
W. Michelle gitu ya. W. Michelle. Dan ketika hancur, rambutnya hilang semua, wajahnya jadi jelek. Dalam posisi seperti itu, dia tetap ceria. Dia tidak menyalahkan orang, tidak menyalahkan Tuhan, dia tetap ceria. Bahkan seringkali dia gunakan wajah yang jelek untuk nakut-nakutin susternya. Wah, susternya lari. Dia damai-damai. Dia termotivasi dan kemudian dia memberi arti yang berbeda. Dan kemudian dia terus akhirnya sukses, punya 4 perusahaan yang besar. Dan dia memang hobi, dia hobi pesawat terbang, Bapak Ibu. Ketika dia hobi pesawat terbang, satu hari di musim dingin, dia terbang dengan 4 temannya, dengan dia 4, jadi 3 temannya. Tapi dia lupa bahwa prosedur pesawat terbang itu kalau mau terbang itu harus dicek semua. Dan itu musim dingin, Bapak Ibu. Terus pada waktu dia terbang, ternyata sayapnya tidak berfungsi dengan baik. Waktu dia terbang, dia kembali ke bumi langsung. 3 temannya mati di tempat. Dia lumpuh, Bapak Ibu, dia koma sekian bulan. Dan ketika dia koma sekian bulan, akhirnya dia bisa bangun, tapi dia lumpuh, Bapak Ibu, mata ke bawah, Bapak Ibu. Dia cuma bisa buka mata doang, gerak tangan tidak bisa, ngomong tidak bisa, nafas pun tidak bisa. Dikasih ventilator, dikasih bembeng, dikasih pernapasan terus, Bapak Ibu. Oksigen juga dimasukkan terus, makanan dimasukkan terus, Bapak Ibu. Lumpuh, Bapak Ibu. Dia hanya bisa kedip. Ketika dia hanya bisa kedip, Bapak Ibu. Terus kemudian untuk komunikasi, susternya pinter, kemudian membuat kalau kedip 1 berarti ya, kedip 2 berarti tidak. Kalau kedip berapa kali berarti dia minta kata-kata yang sudah biasa dia gunakan. Jadi misalnya musik apa gitu, jadi langsung ditunjuk. Jadi huruf pun juga kalau dia ngomong Bapak pakai huruf di sini A B C D, di sini D E F G dan ini. Jadi tinggal diketik gini, kedip. Kalau kedip gini dikotain lagi, kedip yang mana? Jadi kedip. Jadi dia bisa komunikasi walaupun lambat. Tentu saja kalau komunikasi bahasa-bahasa yang sudah dia rutin dia gunakan, dia pakai kedip-kedip berarti keluarkan papan yang sudah dibagi 4 juga, Bapak Ibu. Di sini kata-kata makan, minum, gini, terus istri saya di mana, musik apa, minta dibacain buku, kalau tinggal kedip-kedip, oke. Yang ini kedip, ya berarti di sini. Yang mana? Mau apa? Silahkan, gitu ya. Bisa komunikasi. Ini komunikasi cuma pakai mata doang. Kemudian dia tanya sama dokternya dengan komunikasi, kapan saya sembuh? Dokternya jawab, mohon maaf, kamu lumpuh, tidak pernah ada yang bisa sembuh seperti begini. Kamu seumur hidup akan menjadi tanaman, vegetasi, Bapak Ibu. Ini, this W. Michelle, Bapak Ibu. Ini wajahnya hancur begini, tangannya habis, terbakar, Bapak Ibu, lumpuh, Bapak Ibu. Ini W. Michelle, Bapak Ibu. Kemudian, ketika dia lumpuh, Bapak Ibu, cuma buka mata, kamu tidak bakalan bisa bergerak lagi. W. Michelle marah, Bapak Ibu. Dia ngomong dalam hati, emangnya kamu Tuhan? Saya buktikan. Tapi dalam kondisi setelah berbulan-bulan, setelah koma, bangun, tadi baru cuma matanya doang. Istrinya yang tadinya rutin datang, satu hari istrinya tidak datang lagi. Dia nanya susternya, istri saya mana? Istri saya mana? Susternya tidak berani ngomong, Bapak Ibu. Karena sebetulnya istrinya sudah lari dengan laki-laki lain, Bapak Ibu. Satu hari dia tahu, ketika saudaranya datang, dia tidur, saudaranya datang, bisik-bisik, kasihan ya, istrinya lari sama itu. Barang-barang rumahnya dijual, terus pergi kemana, tidak ngerti. Bapak Ibu, kalau jelek doang, asal punya duit, masih banyak yang mau, ya toh ya? Kalau jelek doang, selama masih ada ininya juga lumayan, ya toh ya? Lah kalau sudah jelek, ininya enggak bisa toyong, terus gimana? Ya saya lumpuh leher ke bawah, terus gimana? Siapa yang mau? Betul? Oh, ada yang mau tuh. Mau, Bu? Oh, enggak mau? Oh, ya enggak mau juga, boleh. Tuh, katanya wanita Jepang tulus, Bu, kalau memelihara orang gitu ya. Oh, yes. Oke, kita lanjutkan dulu. Lanjut. Ketika dia dengar saudaranya datang, dia nangis, Bapak Ibu. Karena dia tahu istrinya will never come back. Tapi terserah dia, hidup yang memberi arti dia, Bapak Ibu. Dia memberi arti, Bapak Ibu, saya harus bisa bangkit, saya harus bisa bangun.
Saya buktikan. Tangan kanan beri semua. Ayo bilang, saya buktikan. Saya buktikan. Semuanya, saya buktikan. Apapun terjadi terserah kita yang memberi arti, Bapak Ibu. Dia tidak mengutuki Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin dia merasa berhak untuk menyalahkan Tuhan, tapi dia enggak, Bapak Ibu. Kemudian dia mulai, Bapak Ibu. Kemudian dia minta, Bapak Ibu. Dia minta apa, Bapak Ibu? Dia minta ventilatornya dilepas. Pada waktu pernapasannya, oksigennya dilepas, Bapak Ibu. Terus dia bilang, emangnya kamu mau bunuh diri? Enggak bunuh diri, mau latihan. Enak aja itu ya. Terus gimana kalau kamu enggak bisa bernapas? Kalau enggak bisa bernapas, langsung dipasang lagi gitu ya. Enak aja, ini bukan bunuh diri, ini mau latihan. Dibuka, Bapak Ibu. Begitu dibuka, dia nurut, dia minta terus, Bapak Ibu, sampai akhirnya susternya nurut. Begitu dibuka, dia tidak bisa bernapas, sampai keluar air mata, terus langsung dikasih lagi. Dia bilang, lagi. Sudah, no, lagi. Dicopot lagi, sampai keluar air matanya, Bapak Ibu. Susternya kasih, lagi. Dan ketika lagi, hanya dalam waktu 14 hari, Bapak Ibu, dia bisa bernapas. Begitu bisa bernapas, Bapak Ibu, dokternya datang. Wow, miracle! Dia dalam hati ngomong, miracle gundulmu aja. Katanya kayak tumbuhan, emangnya kamu Tuhan gitu ya. Emangnya kamu Tuhan menghakimi saya, tidak bisa sembuh gitu ya. Terus kemudian, Bapak Ibu, begitu, kemudian dia bisa, Bapak Ibu, kemudian dia minta makan, Bapak Ibu. Tuh, please kasih makan. Susternya bilang, jangan, kamu ini ototnya tidak bergerak. Jadi begini, kalau tidak bergerak semua, kalau sedang masuk ke paru-paru, mati baru tahu rasa kamu. Loh, ya dia yang cair dulu dong, jangan langsung bakso katanya. Loh, dong langsung gok-gok, ya ciloko, Bapak Ibu. Ditetesin, Bapak Ibu. Betul ditetesin, Bapak Ibu, belum terlatih masuk ke lubang udara, Bapak Ibu. Sedang keluar dari Bapak Ibu, sampai keluar air matanya lagi. Tapi dia bilang, lagi, and lagi. 20 hari kemudian dia bisa makan, Bapak Ibu. Setelah bisa makan, dia bisa, kemudian dia latihan ngomong. Wah, susternya, enggak apa-apa latihan ngomong, ya. Dikirain apa, sambil kedip-kedip gitu ya, enggak ngomong. Nah ternyata, Bapak Ibu, dia bisa ngomong. Begitu bisa ngomong, dokternya datang, wow, miracle. Sekarang dia bisa ngomong, miracle gundulmu ya. Dari kemarin bilang bahwa ini jadi tanaman ya. Kemudian, Bapak Ibu, dia minta digerakkan tangannya, kakinya gerakkan, semuanya digerakkan, Bapak Ibu. Dokternya bilang, enggak bisa, sarafmu sudah putus, enggak bakalan bisa. Selain ngomong gundulmu lagi, Bapak Ibu, dia ngomong bahwa Tuhan yang menentukan. Yang penting saya usaha. Kalau saya tidak pernah latihan, otot saya kecil. Ketika Tuhan bilang sambung, tetap tidak bisa bergerak. Dia latihan, Bapak, terus diangkat, latihan. Akhirnya, Bapak Ibu, bisa, Bapak Ibu. Bisa, Bapak Ibu, tetapi dia tetap lumpuh. Dilatih terus sampai hari ini tetap lumpuh, Bapak Ibu. Tetap tidak bisa. Makanya dia pakai kursi roda, Bapak Ibu. Pakai kursi roda. Dia tidak menyalahkan, Bapak Ibu. Kemudian dia mulai jadi aktivis. Aktivis apa? Untuk kursi roda supaya orang bisa naik ke atas, tidak lewat tangga. Kemudian dia juga main basket, Bapak Ibu. Jadi paralimpik main basket. Dan dia orangnya ceria, penuh humor. Ketika ditanya sama wartawan, kenapa kok kamu milih basket? Dia jawabnya, sebetulnya aku juga mau milih main film Rambo. Tapi wajahku kayak gini ya tidak pantas gitu ya. Lumpuh gini. Dia tetap ceria, Bapak Ibu. Dia memberi arti dengan cara yang sungguh berbeda. Kemudian, cerita berlanjut, dia jadi motivator, memotivasi orang, Bapak Ibu, melalui radio. Dan ketika dia ngomong di radio, banyak orang cerita masalahnya A, B, C, D. Lama-lama dia bilang, ini tidak bisa begini. Mengadakan pertemuan. Kamu, apapun masalah kamu, besok di balai kota, saya akan datang, kumpul jam segini. Apapun masalah kamu, saya akan pecahkan. Datang, Bapak Ibu, ribuan orang. Begitu nunggu dia, naik panggung, dia pakai kursi roda aja. Wajahnya hancur, topinya dibuka, Bapak Ibu, jebret. Kemudian
Banyak orang di sana kan kepengen, kalau utang bayarnya gimana? Siapa tahu mau dibayarin, katanya mau dipecahkan kok masalahnya itu ya. Kemudian naik di atas, begitu di atas, kemudian dia buka topinya, dia cerita kejadiannya dia, istrinya meninggalkan dia, dan kemudian dia kondisi lumpuh seperti itu. Dia cuma ngomong gini, apapun masalah kalian, siapa yang mau tukar dengan saya? Langsung yang utang, enggak apa-apa punya utang, yang penting ganteng katanya. Waktu berlalu lagi, dia kampanye, Bapak. Sebelum kampanye, dia ingat susternya. Susternya, Bapak Ibu, kemudian Pak Diki ada istrinya W. Michelle dicari, Pak Diki carikan dulu. Kemudian dia mulai telepon sama susternya, halo, kamu pengen tahu nggak kabar saya hari ini? Iya, ayo kita makan ya, saya terima kasih sudah dirawat, ayo makan. Diundang makan, Bapak Ibu diajak candlelight dinner. Wow. Dibawain boneka, ada teddy bear-nya, wah, ada gambar hatinya Bapak Ibu. Kemudian pada waktu makan Bapak Ibu ada yang main musik untuk khusus Bapak Ibu. Besok diundang kasih mawar Bapak Ibu. Dia fokus Bapak Ibu untuk membahagiakan wanita yang di depannya dia. Dia tidak fokus kejelekannya dia Bapak Ibu. Singkat kata, mau menikah dengan dia Bapak Ibu. Good? Jos? Berita bagusnya Bapak Ibu lebih cantik dari istrinya yang dulu. Dahsyat? Kemudian cerita berlanjut, dia mencalonkan diri jadi wali kota Bapak Ibu. Kalau nggak salah di Colorado, boleh di-shoot nanti gitu ya. Kampanye jadi wali kota. Kemudian dia mencalonkan diri jadi gubernur Bapak Ibu, kalah. Tapi kisah hidupnya ke seluruh dunia. Pertanyaan saya, satu, apa bedanya seorang Elvis Presley yang notabene punya semuanya dengan W. Michelle yang hampir nyawa aja nggak punya Bapak Ibu? Bedanya Bapak Ibu, Elvis Presley, ini sudah tua ini, sudah akhirnya tua juga Bapak Ibu. Yang fotonya muda, beautiful wife, dulu ini yang dulu cantik Bapak Ibu mudanya itu ya. Ya semua orang lah, ya toh ya. Semua orang kalau dikasih kesempatan sama Tuhan ya akhirnya jadi senior. Kita akan jadi senior dengan lebih hebat lagi. Amin. Semua saya doakan. Amin. Nih. Bedanya Bapak Ibu, Elvis Presley mengandalkan kebahagiaannya dia kalau dia di sana. W. Michelle, enggak Bapak Ibu, inside. Ikutin saya, apa? Inside. Kalau sudah begini ada yang nanya, Pak Tong kalau gitu enggak perlu punya mobil mewah. Gundulmu, apa? Jangan salah ambil kesimpulan dulu, ya toh ya? Ya toh ya? Gini loh Bapak Ibu, lebih baik punya mobil mewah, punya apapun yang Anda inginkan. Goal Anda tadi kaya raya, boleh? Terus tadi banyak ML tadi, boleh? Boleh atau boleh? Keliling ke luar negeri, boleh? Banyak amal, boleh? Semuanya yang impian Anda yang bagus-bagus, yang selama Anda dapatkan tanpa melukai orang lain, bagus adanya, malah membantu orang lain jadi lebih hebat, bagus adanya. Boleh atau boleh? Tapi Bapak Ibu, Anda fulfill inside. Ikut saya, apa? Kita tahu, kalau kita bayangkan, kapan kamu bahagia? Nih, Bapak Ibu ditanya, kapan kamu bahagia? Bapak Ibu mengutamakan dengan syarat. Dengan apa? Saya sering tanya, kapan Anda bahagia? 1 sampai 10. Kapan Anda 10? Saya suruh ngukur kebahagiaan orang Bapak Ibu. Banyak yang share, kebahagiaan saya Pak 2. Lu kenapa? Pak, saya itu kepengen kadar lemak 14. Lah kamu sekarang berapa? 14,5. Itu enggak bahagia Bapak Ibu. Waktu ikut seminarnya Anton Robin, ada. Siapa yang kadar bahagianya di bawah 5? Ada 1 orang. Silakan berdiri. Wah, pakai orangnya kelihatan kaya Bapak Ibu, wes ganteng top kaya gitu ya. Ciri-ciri bule kaya itu rada gelap. Rada apa? Karena kan kalau musim dingin dia berjemur jadi agak hitam-hitam gitu, terus kemudian pakai gelung, pakai jam mewah. Enggak tahu kalau itu jamnya KW 3 gitu ya. Kita enggak tahu, tapi yang jelas tampangnya kaya. Kapan kamu bahagia? Kalau penghasilan saya $20 juta setahun. Sekarang kamu berapa? 18,5. Gak efek Bapak Ibu. Jadi ada 1 orang. Siapa yang angka kebahagiaannya 10? Ada 1 orang Bapak Ibu. 10. Wow. Apa syarat kamu supaya bahagia? Bukan naif loh Bapak Ibu. Ada bahagia naif, ada bahagia sejati. Saya akan share gitu ya.
Dia bukan naik loh, dia juga kaya raya Bapak Ibu. Punya perkapalan, punya begini, juga pakai celana pendek Bapak Ibu, mukanya merah-merah gitu. Ganteng, smile-nya look happy Bapak Ibu. Ditanya, apa ukuran kamu bahagia? Syarat kamu bahagia apa? Dia bilang, every day I wake up, I still above the ground, it means a happy day.